kenapa kok kayak stres gitu sih, Ti? Iya nih Jen, adekku kena masalah. Waduh, masalah apa tuh? Jadi kan kemarin dia habis pulang dari kantornya dan pas datang ke rumah, pintu rumahnya dia tuh rusak. Dan yang tambah parah lagi banyak barang-barang yang di rumahnya juga rusak. Kok bisa kena rampok gitu ya? Aku kira sih begitu, tapi adekku bilang ini ulahnya debt collector. Berarti adik kamu ngutang dong. Iya, dan belum lunas sampai sekarang. Dia ternyata pinjol Jen. Kamu mau tau nggak dia utang berapa? Berapa? 50 juta Jen. Hah? Kalau ngutang sebaik itu berarti butuh waktu lama dong buat lunasinnya. Gawat juga ya adik kamu. Iya, ditambah diancam segala tuh lewat tulisan yang ditinggal debt collector. Kalau belum bayar, rumah akan dibakar. Mending kamu lapor polisi aja. Udah gak bener tuh debt kolektornya. Aku juga mikirnya begitu, tapi mereka pasti nyalahin adekku karena nggak bayar hutang. Walaupun salah banget adekku pinjol nggak lunas, aku tetap ingin yang terbaik untuk dia. Aku ada ide lain sih. Apa tuh? Jadi, aku punya kenalan pengacara gitu. Namanya Michelin dan Ben. Nah, coba aja yuk kita ngomong sama mereka. Supaya ada jalan keluarnya. Boleh juga tuh, oke yuk Jen. Kita sudah menerima biaya jasa dari Anda. Kita juga sudah menganalisa menggunakan sudut pandang hukum kita terkait kejadian yang menimpa adik Anda. Nah, pertama-tama kita tidak bisa memungkiri bahwa adik Anda memang salah karena bertolak belakang dalam kewajibannya sebagai penerima barang pinjam pakai. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 12 mengenai pinjam pakai Bab 2 Pasal 1744 yang berbunyi, jika peminjam memakai barang itu lebih lama dari semestinya, wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu. Nah, dalam konteks kejadian yang dialami oleh adik Anda, uang 50 juta tersebut habis dipakai olehnya, yang berarti uang 50 juta itu sendiri musnah dan harus dipertanggungjawabkan. Meskipun seperti itu, debt collector juga salah sebab etikanya dalam menangani permasalahan hutang yang ditagihnya. Pertama, debt collector masuk ke dalam rumah adik Anda tanpa izin. Hal tersebut dikenakan pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, debt collector mengancam adik Anda melewati tulisan yang ditinggalkan di rumah adik Anda tentang dibakarnya rumah adik Anda jika tidak segera melunasi hutang. Hal tersebut bisa dikenakan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengancaman menggunakan kekerasan, di mana dalam konteks kejadian yang dialami adik Anda, debt collector mengancam bukan hanya dengan tulisan, tapi dengan kekerasan, merusak barang-barang milik peminjam. Karena debt collector juga merusak barang-barang milik adik Anda, maka debt collector bisa dikenakan pasal 406 ayat 1 tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Nah, karena ada berbagainya tindakan debt collector sesuai dengan apa yang ditulis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditambah lagi dengan bukti yang kuat bahwa debt collector lah yang melakukan pengancaman, kekerasan, maka kejadian ini bisa dibawa ke ranah hukum. Dan karena sedikit rumitnya kejadian ini, lebih baik jika saya dan Michelin yang akan menangani kejadian ini. Kita yakin pasti dengan kita yang menangani kasus ini, debt collector akan dikenakan sanksi.